Massa menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Muna, Sulawesi Tenggara saat sidang kasus Kepala Desa Lagasa, Asdam Sabrianto, Senin pagi. Massa yang didominasi perempuan ini mencoba merangsak masuk gedung meski dihalau polisi. Bahkan salah seorang diantaranya tidur di depan pagar pengadilan sebagai bentuk protes. Massa mendesak agar sang kepala desa dibebaskan dari segala jerat hukum karena dinilai telah membangun desa dengan baik meski baru memimpin selama 1 tahun. Adapun jaksa mendakwa kepala desa Lagasa atas penggunaan ijazah palsu. Kalau dia dituntut masalah ijazah, untuk apa ijazah SMA? Untuk apa ijazah sarjana? Tapi korupsinya banyak. Iya. Semua bantuan dari pemerintah pusat tidak sampai di masyarakat. Betul. Setelah desa ini 1 tahun, kita masyarakat merasakan. Betul. Bantuan yang dari pusat turun langsung kita rasakan. 1 tahun kita korupsi. 1 tahun Lagasa peningkatannya banyak. Massa berjanji akan terus mengawal jalannya sidang dan berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Warga rela berdesak-desakan sejak pagi demi mendapatkan 5 kg beras dengan harga murah. Agus Harimurti Yudhoyono akur dengan Muldoko di istana saat rapat kabinet paripurna pagi tadi. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 2 jam ke depan. Pemirsa, warga berdesak-desakan berebut beras murah di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tak jarang terjadi pertengkaran di tengah antrean. Beginilah adu mulut antar ibu-ibu yang marah antriannya diserobot saat menunggu giliran membeli beras murah yang dijual Perum Bulog Bangka di Taman UMKM Pemprov Bangka Belitung. Berdesak-desakan dan saling serobot tak terhindarkan karena ribuan warga memburu beras murah. Warga mengaku sudah tidak lagi mampu membeli beras yang makin mahal di pasaran. Untuk beli beras Bulog karena beras mahal, udah tahan harga ya Bu. Kasihan ke anak di terutama makanan. Semoga benar beras Bulog di toko-toko ada lagi. Karena di mana-mana kosong. Paling murah 60.000 di pasar. Perum Bulog Bangka menyiapkan 4 ton beras dalam kegiatan gerakan pangan murah ini dan ternyata ludes dalam waktu tidak sampai 1 jam. Kami diminta untuk jual SPHP yang kami bawa sebanyak 4 ton. Tadi pagi 2 ton, nah ini mobil kedua 2 ton lagi, jadi total 4 ton. Sedianya warga bisa membeli 10 kg beras untuk 1 orang, namun karena banyak warga, panitia terpaksa membatasi 5 kg saja. Warga berharap pemerintah mengambil langkah cepat menurunkan harga beras di pasaran yang akhir-akhir ini lonjakan kenaikannya menyusahkan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, antrean pembelian beras murah juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Warga rela berdesak-desakan sejak pagi demi mendapatkan 5 kg beras dengan harga murah. Ibu-ibu siapkan uang pas agar lebih harapan menggunakan uang pas 53.000. Ratusan warga Arca Manik, Bandung, Jawa Barat sejak pagi memadati operasi pasar murah beras yang digelar di gedung Kelurahan Cisantren, Kulon.
Warga yang didominasi ibu-ibu ini rela berdesakan demi mendapatkan 5 kg beras. Petugas kelurahan pun kewalahan mengatur warga yang datang tanpa henti. Dalam operasi pasar murah ini, warga dibatasi hanya bisa beli beras murah sebanyak 5 kg dengan harga Rp53.000. 5 kilo. Sejauh ini di pasaran nggak ada di luar, Bu? Banyak sih, cuman harganya mahal. Kalau di luar? 17, 18. Saat ini, harga beras di Bandung mencapai Rp17.000 per kilogram. Akibat mahalnya beras, operasi pasar murah yang digelar di beberapa titik di kota Bandung pun dipadati warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Sementara kuasa hukum Aiman membacakan 5 poin utama untuk pembuktian. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu cacat hukum alias tidak sah. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar pada Selasa besok. Dan kami juga diperkenankan oleh Hakim Tunggal untuk membacakan kesimpulan. Tentu poin pada inti kesimpulan kami adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa proses penyitaan terhadap 4 barang bukti dari saudara Aiman Wicaksono telah terbukti menurut kami sesuai dengan fakta persidangan ini itu dilakukan secara melawan hukum. Ya. Hal ini ditandai dengan adanya 2 penetapan izin dari pengadilan. Ya. Karena perlu dicatat bahwa dalam berita acara penyitaan ya, terhadap 4 barang bukti tersebut dicantumkan dasar atau hak yang dimiliki oleh penyidik itu atas surat izin penyitaan nomor 3 itu yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP. 15.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi tadi seperti yang disampaikan juga oleh Bung Vincent, ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Kuasa hukum Aiman menambahkan, saat melontarkan informasi soal dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus wartawan. Sehingga Aiman dilindungi Undang-Undang Pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi, sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Ya, kasus yang menyeret wartawan senior Aiman Wicaksono masih terus bergulir. Sejumlah barang bukti maupun saksi ahli telah dihadirkan dalam persidangan untuk melawan dalil-dalil Polda Metro Jaya. Kasus Aiman Wicaksono terus bergulir. Usai menjalani sidang pra-peradilan dengan pembacaan duplik terhadap Polda Metro Jaya, Aiman bersama tim kuasa hukumnya menghadirkan 2 orang saksi, yakni ahli pers yang menerangkan legal standing status Aiman pada 11 November 2023 saat bicara mengenai adanya dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Selain itu, ahli di bidang hukum pers yang menjelaskan konstruksi hukum kasus Aiman kepada majelis hakim, termasuk surat perintah penyitaan atas ponsel Aiman yang dinilai cacat formil.
Kedua saksi ahli menjelaskan kedudukan Aiman sebagai wartawan termasuk hak yang dimiliki untuk melindungi narasumber. Tidak melekat kepada wartawan. Dan sebagaimana dalam dalil kami, dalam permohonan kami, tegas kami sampaikan bahwa saudara Aiman Wicaksono pada saat menerima berkomunikasi pertama kali dengan narasumber ini masih berstatus sebagai wartawan dan belum menjadi caleg definitif atau caleg dalam daftar calon tetap KPU tanggal 4 November 2023. Karena saudara Aiman Wicaksono menerima berkomunikasi pertama kali itu di bulan Oktober. Ini harus dicatat. Oleh karena itu, poin pesan penting yang kami terima terhadap ahli hukum pers itu adalah hak tolak itu melekat sejak Oktober itu. Terkait kasus ini, Aiman pun mendapatkan sejumlah dukungan. Salah satunya koalisi masyarakat sipil yang menyatakan seharusnya hal tersebut bisa menjadi kritik untuk membangun pemilu. Kami bersama koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis sejak awal menyoroti segala hal baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu. Salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU, itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Sebelumnya dalam pembacaan replik, kuasa hukum Aiman menolak seluruh dalil yang dibacakan Polda Metro Jaya dalam sidang. Pihak Aiman juga menyorot tajam soal surat izin penyitaan terhadap 3 barang bukti, yaitu akun Instagram, email, dan SIM card ponsel Aiman. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sah secara hukum. Bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana penggunaan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu terus mengemuka. Kita akan membahasnya lebih dalam usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, Menteri ATR atau Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu untuk pertama kalinya setelah sempat berseberangan di kisruh Partai Demokrat. AHY dan Muldoko mengaku fokus pada kerja di kabinet dan melupakan peristiwa yang telah lalu. Muldoko dan AHY bersalaman saat bertemu di Istana Negara Jakarta dalam rapat kabinet paripurna. Ini adalah pertemuan perdana keduanya pasca AHY dilantik menjadi Menteri ATR BPN dan bergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo. AHY dan Muldoko mengaku tidak ada kecanggungan karena fokus pada pekerjaan di kabinet. Kalau hubungan ya biasa aja. Mungkin ada rencana temuan berikutnya dengan Mas AHY berdua gitu. Bisa aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Ada interaksinya seperti apa? Ada yang apa yang salah biasa-biasa. Tapi ini kan Bapak agak tambah, Pak. Agak kaku nggak, Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Agak sih, Pak, agak. Nggak ngobrol panjang gitu, Pak. Ada upaya untuk kan yang lain perlu disalamin. Ya kan gitu. Pak, apakah mengganggu, Pak? Soalnya pernah ada hubungan sengketa Pak? Nggak ada yang mengganggu. Hubungan kerja tetap nggak ada alasan apapun.
Berarti nggak ada Karena kecanggungan. kita berbicara efektivitas pemerintahan. Nggak ada kecanggungan tersendiri. Nggak ada. Nanti kalau ada rapat di KSB kita undang kan begitu. Mul bilang katanya mau mengundang Mas Ahaye, siap gitu. Mas Ahaye sendiri siap nggak diundang? Tadi kata Pak Mul mau. Ya siap saja, saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewatin, sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Tetapi bagi saya setelah itu lebih baik kita fokus, dan sekali lagi saya berada dalam pemerintahan. Hubungan AHY dan Muldoko diketahui menjadi sorotan publik setelah AHY bergabung di kabinet, sebab Muldoko sempat mengkudeta AHY lewat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyatakan tingkat kepuasan masyarakat menurun signifikan pasca penyelenggaraan pemilu 2024. Penurunan ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 terlihat mengalami perbedaan signifikan saat masa pencoblosan dan pasca pencoblosan. Dari hasil survei, Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebut ada kekecewaan masyarakat yang muncul usai masa pencoblosan. Saat exit poll di hari pencoblosan 14 Februari 2024, 45,5% masyarakat merasa pemilu sangat jurdil, sementara 48,8% merasa cukup. Kepuasan masyarakat hingga 94,3%. Akan tetapi pasca pencoblosan, periode 19 hingga 21 Februari 2024, kepuasan masyarakat mengalami perubahan. Hanya 17,6% saja yang merasa pemilu jujur dan adil, sementara 58,8% merasa cukup. Total kepuasan masyarakat terhadap pemilu menurun sebanyak 76,4%. Artinya, penurunan kepuasan hingga 10% lebih. LSI mengingatkan jika tren penurunan signifikan kepuasan ini terus berlanjut, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya legitimasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Memang kalau tren itu berlanjut, ya kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20%. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi kan, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu menjadi berkurang. Survei LSI ini dilakukan dengan metode random digit dialing yang dipilih sebanyak 1.211 responden. Margin of error survei sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan hingga 95%. Ya, di ujung rekapitulasi penghitungan suara KPU, berbagai persoalan masih terjadi. Dari dugaan manipulasi suara mencuat di berbagai wilayah hingga formulir C1 atau C hasil milik salah satu partai politik tertutup atau diduga hilang di aplikasi Sirekap. Kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU, tak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Hal ini terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan TPS 11, TPS 14, TPS 8, dan di Nias Selatan Lahusa TPS 1, serta Selatan Idanau Tawe, Hilimbowo TPS 1. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap tak jarang meresahkan masyarakat, padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Sementara itu, dugaan manipulasi suara mencuat di berbagai wilayah.
Diduga ada pihak yang mengubah perolehan suara partai dan caleg tertentu untuk dipindahkan ke partai atau caleg lainnya demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang, salah satunya caleg Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapat menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Pemirsa, seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang mengamuk saat penghitungan suara di tingkat kecamatan. Wanita tersebut merasa dicurangi karena suaranya nol, bahkan di tempat ia dan keluarganya mencoblos. Alasannya apa kok bisa kosong? Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan aksi protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 ini mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong. Bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini mempunyai suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos seluruh suaranya 0. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Itu nggak boleh masuk. Katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg, jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh Mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah, di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6, dan ternyata dan keluarga ini, keluarga inti. Kan tidak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain gitu loh Mas. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyuates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Kita sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan Panwascam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas ya kita sarankan untuk melapor ke Panwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Semua keluarganya hingga kini pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Panwascam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke Panwaslu Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda iNews Sore akan kembali dengan dialog terkait tarik ulur hak angket bersama dengan sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Koalisi Perubahan pengusung Anies Muhaimin masih menunggu aksi nyata PDI Perjuangan sebagai motor penggerak hak angket di DPR untuk mengungkap kecurangan pemilu. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan hak angket bukan sekedar gertakan. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ganjar dan parpol koalisinya kemudian menjajaki komunikasi dengan kubu Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Bak Gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count. Kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal yang serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR.
Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Ganjar mengaku mengantongi sejumlah bukti untuk membuktikan kecurangan dalam pemilu, sementara parpol Koalisi Perubahan masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini, kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan, itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Saat ini, parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR. Ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol Koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas terkait hak angket, kami telah terhubung dengan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Menrova, dan juga Jubir TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi. Selamat sore Mas Vincent dan juga Pak Viva Yoga, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Saya ingin ke Mas Vincent terlebih dahulu. Mas Vincent, ini masih menunggu PDI Perjuangan sebagai motor penggerak untuk menggulirkan hak angket di DPR. Sejauh ini seperti apa pembahasannya di TPN Ganjar Mahfud terkait rencana pengguliran hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu? Ya, jadi pertama dulu bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo untuk mendorong supaya hak angket bisa digulirkan di DPR. Tentu berkaitan dengan hak angket sendiri ini merupakan gawenannya anggota DPR dan partai politik, ya. Namun sebetulnya tujuannya yang harus menjadi perhatian kita bersama, ya, bahwa hak angket tujuannya untuk melakukan penyelidikan, ya, sebagaimana yang menjadi isu sekarang ini bahwa banyak sekali semacam pelanggaran atau kecurangan yang menurut kita sudah masuk pada skema TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif, ya, sehingga dari kita TPN Ganjar Mahfud sesuai dengan dorongan dari Pak Ganjar Pranowo, dan baru saja juga kita menerima informasi bahwa Ibu Megawati juga turut mendorong hak angket ini. Tujuannya bukan pada konteks isu pemakzulan, ya, tapi lebih pada bagaimana pendapat-pendapat anggota DPR, ya, MPR gitu, ya, yang berkaitan dengan
pemilu 2024 ini. Jadi fokusnya untuk sebagai masukan-masukan apabila nanti hak angket ini bergulir dan ditemukan adanya kekurangan-kekurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu 2024 ini. Jadi itu dari TPN Ganjar Mahfud tentu kita cukup serius untuk mendorong ini. Namun berkaitan dengan hak angket sendiri, ini merupakan hak konstitusional yang diperkenankan dalam konstitusi kita, dan tentu sebagai warga negara Indonesia yang baik, semestinya ini bukan sesuatu hal yang mengancam siapapun ya, tapi ini justru sebagai wadah ya, forum yang resmi secara konstitusional untuk bisa ke depan pemilu kita ini semakin baik diselenggarakan, dan hal-hal yang berkaitan dengan dugaan-dugaan cawe-cawe pemerintah atau negara dalam konteks ini presiden, nah ini bisa terhindar dan semakin bagus demokrasi kita ke depan. Baik. Jadi jangan dianggap hak angket ini punya tujuan yang tidak baik. Semestinya ini harus dilihat dari sisi positif, bahwa tujuannya adalah untuk memberikan masukan-masukan, catatan, evaluasi dalam proses penyelidikan yang dimiliki hak konstitusionalnya oleh teman-teman anggota DPR di DPR RI gitu ya. Jadi tentu kita berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar juga, bahwa setidak-tidaknya Komisi 2 melaksanakan rapat RDP ya, rapat dengar pendapat. Nah ini fokus tujuannya lebih pada bagaimana melihat, memotret pemilu 2024 ini, dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang sangat masif, terstruktur, dan sistematis yang terjadi di berbagai daerah. Kira-kira begitu. Baik, Pak Viva Yoga, bagaimana teman-teman di TKN Prabowo Gibran menanggapi wacana hak angket yang kian gencar digaungkan oleh teman-teman di Timnas Anies Muhaimin dan juga TPN Ganjar Mahfud? Sudah siap jika hak angket ini betul-betul digulirkan di DPR? Silakan saja menggunakan langkah politik hak angket, karena hak angket itu adalah hak konstitusional yang sudah diatur di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Jadi kami tidak merasa khawatir, karena itu adalah bagian dari hak konstitusional, terserah digunakan apa tidak. TKN Prabowo Gibran menyatakan bahwa kami akan menempuh jalur konstitusional sesuai dengan dasar hukum pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang menyatakan bahwa jika ada pelanggaran-pelanggaran, seluruhnya itu sudah terkonsolidasi, tervalidasi di beberapa lembaga negara. Jadi di Undang-Undang Pemilu dinyatakan apabila terjadi pelanggaran administrasi, yang menyelesaikan adalah Bawaslu. Ketika terjadi pelanggaran etik dari para penyelenggara, maka yang harus menyelesaikan adalah DKPP. Ketika terjadi persengketaan hasil pemilu, maka yang harus menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi proses untuk pelembagaan demokrasi melalui dasar hukum Undang-Undang Pemilu akan kami tempuh, karena juga kami di beberapa wilayah juga merasa dirugikan, dan kami akan berupaya agar mentaati aturan yang sudah ada. Kalau kemudian ada dugaan-dugaan TSM segala macam, ya silakanlah, karena bagaimana mungkin terstruktur, sistematif dan masif itu bisa kita lakukan kalau kemudian tanpa daya yang sangat luar biasa. Jadi harus ada bukti-bukti material yang menyatakan soal itu. Tapi kami ingin melihat bahwa jangan sampai kemudian beberapa kawan kita menggunakan langkah-langkah politik, bukan langkah prosedural menurut Undang-Undang Pemilu itu, hanya karena takut kalah. Sebagian masyarakat tentu akan menilai seperti itu. Tapi bagi kami perspektifnya tidak itu. Perspektifnya silakan saja, karena teman-teman punya anggota di DPR, dan sangat wajar bila menggunakan langkah-langkah politik dengan hak angket.
Tapi bagi kami akan tetap menjalankan prosedur hukum sebagai dasar hukum Undang-Undang Pemilu yang dibentuk oleh undang-undang, yaitu lembaga-lembaga negara. Pada Mahkamah Konstitusi, itu yang akan kami tempuh sebagai bagian dari proses pendidikan politik rakyat dan mentaati terhadap aturan hukum yang berlaku di dalam proses pelaksanaan pemilu kali ini. Baik, Mas Vincent, kalau kata Pak Viva Yoga tadi, mengapa tidak langsung melaporkannya ke Bawaslu, DKPP, atau bahkan Mahkamah Konstitusi? Ya, jadi pertama bahwa apa yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, tentu kita dari TPN Ganjar Mahfud sudah sangat memahami dan sudah sangat mengetahui hal mana saja yang diperkenankan oleh undang-undang dan konstitusi kita. Dan salah satu yang diperkenankan juga adalah hak angket, ya. Tentu hak angket ini itu adalah hak bagi anggota DPR, gitu ya. Dalam hal ini tentu anggota DPR dari partai politik, ya. Tapi berkaitan dengan upaya di Bawaslu, upaya di DKPP, ya, dan tentu upaya penyelesaian sengketa di MK. Tentu itu juga jalur-jalur yang memang kita harus taat dan kita pasti ikutin karena kita sangat paham jalur itu. Jadi sekali lagi ini bukan pada persoalan takut kalah atau menang, ini bukan persoalan kalah menang, ya, tetapi ini adalah satu hak konstitusional. Saya rasa teman-teman dari TKN dan siapapun lah, ya, saya pikir tidak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan mengenai hak angket ini. Karena ini hak yang memang diberikan secara konstitusional. Jadi lagi-lagi ini kami harus garis bawahi bahwa tujuannya adalah tujuannya baik. Bagaimana melihat, memotret secara luas penyelenggaraan pemilu, bagaimana hubungan relasi pemerintah dalam pemilu ini menjadi catatan penting dan menjadi perbaikan-perbaikan ke depan. Mestinya kalau memang tidak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan, maka saya pikir tidak ada yang harus takut ataupun tidak ada yang harus menolak ini. Justru kalau misalnya teman-teman dari partai politik pendukung 02 melihat bahwa kanal hak angket ini merupakan salah satu kanal yang baik untuk perbaikan bangsa dan negara ini, yang mestinya juga patut mereka dukung, kan? Kurang lebih mindsetnya seperti itu. Karena tentu di sana akan ada proses-proses yang cukup alot, ya, dan itulah hak konstitusional yang diberikan oleh undang-undang kita. Jadi, Mas Vincent, lalu kapan hak angket ini akan mulai digulirkan di DPR? Kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di iNews Sore, dan kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Vincentius Menrova dan juga Jubir TKN Prabowo Gibran, ada Pak Viva Yoga Mauladi. Pak Viva, ini kalau kita lihat jumlah kursi di DPR, parpol pengusung Prabowo Gibran ini jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan parpol koalisi 01 dan juga 03. Jika hak angket ini digulirkan, kemudian teman-teman dari 01 dan 03 begitu yakin bisa mengungkap adanya kecurangan di pemilu kali ini. Tanggapan Anda, Pak Viva? Kami TKN Prabowo Gibran tidak merasa khawatir, tidak merasa takut, tidak merasa was-was, karena itu adalah bagian dari hak konstitusional untuk proses penyelidikan kepada pemerintah atau kepada pelaksanaan undang-undang atas potensi dugaan pelanggaran dan lain sebagainya. Silakan saja. Tetapi sampai detik ini belum ada satu partai politik pun yang ada di Senayan untuk mengajukan secara resmi hak angket. Beberapa komentar dari tim Amin menyatakan setuju, tetapi menunggu leader dari PDI Perjuangan. Dan juga beberapa komentar dari P3 yang menyatakan juga masih mempertimbangkan hak angket. Artinya bahwa dalam proses pemilu presiden ini,
seluruh pasangan calon didukung oleh partai politik pemerintah. Ada di tim Amin, ada di 02, dan ada di 03. Seluruhnya itu ada partai politik pemerintah hingga saat ini. Oleh karena itu, kami beranggapan proses untuk pelaksanaan hak angket silakan saja, tapi bagi kami ya sebaiknya juga harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum dalam memperjuangkan demokrasi prosedural yang tertuang di Undang-Undang Pemilu, bahwa ada undang-undang yang ada lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang itu yang harus ditempuh terlebih dahulu. Tetapi silakan saja, karena ini adalah bagian dari proses pendidikan politik masyarakat, jangan sampai terkesan yang tidak saya inginkan itu bahwa karena ada potensi kekalahan terus kemudian menempuh jalur politik. Jangan sampai persepsi masyarakat itu seperti itu. Bagi kami sih, mau hak apapun yang ada di DPR, kalau mau dimanfaatkan juga tidak ada masalah. Karena kami juga melihat bahwa seluruh proses pelaksanaan pemilu ini, baik pileg maupun pilpres, juga ada beberapa hambatan, beberapa potensi kecurangan dari seluruh yang ada di daerah, dan kami akan menempuh pada jalur demokrasi prosedural sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Baik, nah Mas Vincent, kapan hak angket ini bisa mulai digulirkan di DPR? Ini sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, kemudian juga akan ada masa reses yang cukup panjang. Ya, kapannya tentu yang paling tahu adalah ketua-ketua umum partai ya, dan teman-teman anggota DPR di Senayan sana. Dan yang pasti bahwa TPN Ganjar Mahfud memiliki komitmen yang tinggi berkaitan dengan hak angket ini. Kita akan support berkaitan dengan data-data, karena kebetulan dari Kedeputian Hukum TPN Ganjar Mahfud memiliki banyak data berkaitan dengan dugaan kecurangan yang menurut kami sudah masuk pada skema TSM. Jadi tentu kami dengan komitmen yang tinggi dan dukungan dari masyarakat, kami meyakini betul bahwa hak angket akan segera bergulir, dan kita akan melihat ya bahwa proses hak angket tujuannya ya semata-mata untuk perbaikan ke depan ya untuk bangsa dan negara ini. Jadi jangan kita berpikir bahwa hak angket ini hanya semata-mata karena tidak siap kalah, bukan itu konteksnya. Tapi kita juga turut serta memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Bagaimana proses yang diambil yang konstitusional dan diperkenankan oleh undang-undang, dan kita tempuh sebaik-baiknya, kita bertarung sebaik-baiknya. Jadi pertarungan kita lebih pada konteks pertarungan berbangsa dan bernegara kita ya. Jadi bukan dalam konteks kita gontok-gontokan, tapi ya kita coba melakukan proses penyelidikan. Ya nanti kalau memang betul ada fakta-fakta kecurangan yang TSM tertutup sistematis. Baik, Anda sudah kantongi bukti-bukti kuat kecurangannya ini, Mas Vincent? Bagaimana? Anda sudah kantongi bukti-bukti kuat terkait kecurangan ini, Mas Vincent? Ya tentu, kami sudah mengumpulkan ini. Kalau berkaitan dengan kecurangan, ini sebelum pencoblosan, ini kita sudah inventarisasi. Pada saat pencoblosan dan dalam proses perhitungan ini kita juga menemukan banyak kecurangan gitu ya. Dan jangan lupa rilis dari Bawaslu, bagaimana dalam rilis Bawaslu itu menemukan banyak kecurangan. Intimidasi terhadap pemilih itu ada 2.600 lebih kalau saya tidak salah. Kemudian kecurangan berkaitan dengan memilih lebih dari 2 kali itu juga 2.000 lebih, dan masih banyak lagi. Jadi dari lembaga penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini Bawaslu saja sudah merilis bahwa intimidasi, mobilisasi itu bukan 1-2 tindakan itu terjadi, tapi ini ribuan upaya-upaya mobilisasi dan upaya-upaya intimidasi. Dan ini akan kita korelasikan dengan data yang kita miliki. Ya, kita akan korelasikan apa yang ditemukan oleh Bawaslu dengan apa yang kita temukan di lapangan. Tentu dengan apa yang ditemukan Bawaslu menjadi acuan kita bersama, dan kita akan menguji itu di dalam angket salah satunya gitu.
Baik, Pak Viva, ini bukti-bukti kuat terkait kecurangan sudah dikantongi oleh teman-teman 01 dan 03. Ada penggelembungan suara, ada intimidasi, dan lain sebagainya. Tanggapan Anda, Pak Viva? Tanggapan saya, silakan dibuktikan dan dibawa bukti-bukti materialnya. Apakah nanti mau dibawa ke lembaga negara berdasarkan undang-undang, ada Bawaslu, ada DKPP kalau itu menyangkut soal etika penyelenggara, atau kalau nanti menyangkut soal hasil perselisihan hasil pemilu, silakan ke Mahkamah Konstitusi. Seluruhnya proses itu mari sama-sama kita tempuh melalui jalur hukum yang prosedural, dan kalau mau mengarah ke jalur politik ya silakan saja gitu. Nanti kan proses untuk itu kan ada di DPR gitu loh. Cuma jangan sampai masyarakat tuh beranggapan menilai yang negatif. Ya, ini sudah ada jalur hukumnya, ada lembaga-lembaga negara. Kenapa harus memakai jalur politik? Diselesaikan saja kalau memang menyangkut bukti material. Karena ini kan pemilu. Pemilu kan harus ada bukti-buktinya, dan lembaga-lembaga negara yang dibentuk undang-undang juga sudah disediakan. Jadi kami siap saja untuk membawa suasana ini menjadi proses demokrasi yang konstitusional. Intinya bahwa sampai saat ini belum ada partai politik satupun yang mengajukan hak angket. Dan kita akan menunggu, memonitor perkembangan. Kami berharap bahwa pemilu adalah bagian dari proses demokrasi yang menggembirakan bagi rakyat, dan kita song-song untuk kemajuan Indonesia ke depan, menghadirkan rasa kepemimpinan yang memiliki legitimasi, dan itu menjadi bagian penting dalam membangun peradaban Indonesia ke depan. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Viva Yoga Mauladi, juru bicara TKN Prabowo Gibran, dan juga Mas Vincentius Menrova, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat selalu. Pemirsa, usai jeda iNews Sore akan dilanjutkan oleh rekan kami Bremana Tenaya. Selamat sore Bre, ada informasi menarik apa lainnya yang akan disampaikan usai jeda di iNews Sore? Ya, Syafa, setelah jeda ini akan ada informasi mengenai Menteri Agama yang menyatakan kantor urusan agama atau KUA dapat digunakan untuk tempat pernikahan semua agama mulai tahun ini. Jangan kemana-mana. Ada kembali di iNews Sore, kali ini bersama saya Bremana Tenaya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengeksekusi putusan etik Dewan Pengawas KPK terkait pungutan liar di rutan KPK. 78 pegawai minta maaf. Permintaan maaf yang dilakukan secara tertutup di internal KPK ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Pengawas KPK terkait pelanggaran etik yang dilakukan 90 pegawai KPK yang diketahui memungut pungli dari tahanan KPK setiap bulannya selama 2018 hingga 2023. Dalam pernyataannya, 78 pegawai KPK yang terbukti bersalah mengakui telah melanggar etik dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, Sekjen KPK menyampaikan pesan agar kejadian serupa tidak terulang, sebab peristiwa tersebut telah menyimpangi nilai-nilai KPK. Tak terima kepala desa ditahan, masa menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Muna, Sulawesi Tenggara. Salah seorang diantaranya bahkan tidur di depan pagar pengadilan sebagai bentuk protes. Masa menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Muna, Sulawesi Tenggara saat sidang kasus Kepala Desa Lagasa, Asdam Sabrianto, Senin pagi. Masa yang didominasi perempuan ini mencoba merangsek masuk gedung meski dihalau polisi. Bahkan salah seorang diantaranya tidur di depan pagar pengadilan sebagai bentuk protes. Pak Desa Lagasa meningkat. Tidak sama dengan yang lalu-lalu. Kami tidak butuh
Massa mendesak agar sang kepala desa dibebaskan dari segala jerat hukum karena dinilai telah membangun desa dengan baik meski baru memimpin selama 1 tahun. Adapun jaksa mendakwa kepala desa Lagasa atas penggunaan ijazah palsu. Kalau dia dituntut masalah ijazah, untuk apa ijazah SMA? Untuk apa ijazah sarjana? Tapi korupsinya banyak. Semua bantuan dari pemerintah pusat tidak sampai di masyarakat. Setelah desa ini 1 tahun, kita masyarakat merasakan. Betul. Bantuan yang dari pusat turun langsung kita rasakan. 1 tahun korupsi. 1 tahun Lagasa peningkatannya banyak. Massa berjanji akan terus mengawal jalannya sidang dan berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Banjir terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, pemirsa. Di Kalimantan Tengah, 14 desa diterjang banjir. Sementara di Jombang, Jawa Timur, banjir menghancurkan lahan pertanian milik warga. Banjir di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah sudah terjadi selama 6 hari. Kondisi ini diperparah dengan hujan yang terus turun dan kiriman dari wilayah hulu. Banjir pun meluas dan merendam desa-desa lainnya. Hingga kini total 14 desa yang terendam banjir. Status bencana banjir di Kota Waringin Timur pun ditingkatkan menjadi tanggap darurat bencana banjir. Status ini berlaku selama 14 hari sejak 24 Februari hingga 8 Maret 2024. Banjir ini juga dimungkinkan tergenang banyak karena memang beberapa luasan wilayah yang tadinya berhutan, yang tadinya ada tanaman, itu karena terbakar kemarin kemudian air langsung turun ke sungai. Banjir mengakibatkan sejumlah akses menuju desa terputus. Aktivitas warga terdampak juga lumpuh total sehingga bantuan berupa sembako kesulitan untuk disalurkan kepada warga korban banjir. Sementara itu, banjir di Jombang, Jawa Timur terus meluas. Banjir merendam permukiman warga di Desa Trawasan dan Tugu Sumberjo, Jombang, Jawa Timur. Selain merendam rumah warga, banjir juga menerjang ratusan hektar padi. Akibatnya petani yang seharusnya sudah masuk masa panen terhambat. Tidak hanya itu, banjir juga menggenangi ruas jalan penghubung antar desa. Sejumlah kendaraan yang memaksa melintas pun mogok. Warga berharap pemerintah segera membangun tanggul di sepanjang tepian sungai di desa mereka agar jika debitnya tinggi tidak sampai meluap ke permukiman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita ikuti azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kembali di iNews Sore, pemirsa, warga berdesak-desakan berebut beras murah di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tak jarang terjadi pertengkaran di tengah antrian. Beginilah adu mulut antar ibu-ibu yang marah antriannya diserobot saat menunggu giliran membeli beras murah yang dijual Perum Bulog Bangka di Taman UMKM Pemprov Bangka Belitung. Berdesak-desakan dan saling serobot tak terhindarkan karena ribuan warga memburu beras murah. Warga mengaku sudah tidak lagi mampu membeli beras yang makin mahal di pasaran. Untuk beli beras Bulog karena beras mahal, udah tahan harga ya Bu. Kasihan ke anak di terutama makanan. Bu, moga bena beras Bulog di toko-toko ada lagi. Karena di mana-mana kosong. Paling murah 60.000 di pasar. Perum Bulog Bangka menyiapkan 4 ton beras dalam kegiatan gerakan pangan murah ini. Dan ternyata ludes dalam waktu tidak sampai 1 jam. Kami diminta untuk jual SPHP yang kami bawa sebanyak 4 ton. Tadi pagi 2 ton, nah ini mobil kedua 2 ton lagi, jadi total 4 ton. Sedianya warga bisa membeli 10 kg beras untuk 1 orang. Namun karena banyak warga, panitia terpaksa membatasi 5 kg saja. Warga berharap pemerintah mengambil langkah cepat menurunkan harga beras di pasaran yang akhir-akhir ini lonjakan kenaikannya menyusahkan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.
Antrian pembelian beras murah juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Warga rela berdesak-desakan sejak pagi demi mendapatkan 5 kg beras dengan harga murah. Ibu-ibu siapkan uang pas agar lebih harapan menggunakan uang pas 53.000. Ratusan warga Arca Manik, Bandung, Jawa Barat sejak pagi memadati operasi pasar murah beras yang digelar di gedung Kelurahan Cisantren, Kulon. Warga yang didominasi ibu-ibu ini rela berdesakan demi mendapatkan 5 kg beras. Petugas kelurahan pun kewalahan mengatur warga yang datang tanpa henti. Dalam operasi pasar murah ini, warga dibatasi hanya bisa beli beras murah sebanyak 5 kg dengan harga Rp53.000. 5 kilo. Sejauh ini di pasaran nggak ada di luar, Bu? Banyak sih, cuman harganya mahal. Kalau di luar? 17, 18. Saat ini, harga beras di Bandung mencapai Rp17.000 per kilogram. Akibat mahalnya beras, operasi pasar murah yang digelar di beberapa titik di kota Bandung pun dipadati warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan tersebut tercatat sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah. Pedagang memperkirakan harga beras akan terus naik maksud kami bila terjadi gagal panen dan stok beras yang terus berkurang. Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Selain itu, Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri, menyatakan kenaikan harga beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal. Memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah, sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki Bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton itu sesegera mungkin dikucurkan, minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa, dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Karena apa? Karena ini juga Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram. Kenaikan terjadi di tahun 2018, di mana rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram.
Namun di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 lalu yang mencapai Rp12.465 per kilogram. Hingga puncaknya terjadi pada Februari 2024 yang menembus angka Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kg beras per bulannya hingga bulan Juni. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahuinya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Menteri Agama menyatakan kantor urusan agama dapat digunakan untuk tempat pernikahan semua agama mulai 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Rencana Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas menjadikan kantor urusan agama KUA dapat digunakan untuk tempat pernikahan semua agama mulai 2024. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengatakan, kantor urusan agama KUA akan digunakan untuk tempat pernikahan semua agama dengan alasan KUA merupakan etalase Kementerian Agama yang akan mengurusi semua agama. Kita ingin ya menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan, karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana? Prosesnya nanti gimana, Pak? Kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya, bikin penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Kedepan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas berencana akan melakukan rapat untuk melihat regulasinya dan melihat aturan menjadikan kantor urusan agama atau KUA sebagai tempat pernikahan semua agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan bahas informasi selengkapnya bersama dengan juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi yang telah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat malam Bu Ana. Ya, Bu Ana bisa mendengar suara saya? Baik, kami akan mencoba kembali menghubungi Bu Ana Hasbi. Kami akan memperbaiki sambungan telepon ke beliau dan sementara itu kita akan informasi berikutnya. Pemirsa, sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Dan pemirsa, kita telah bergabung dengan juru bicara Kementerian Agama Ibu Ana Hasbi yang sekarang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat malam Bu Ana. Selamat malam Mas Pri, apa kabar? Ya baik, Alhamdulillah Bu Ana. Bu Ana, sejauh ini persiapan untuk menjadikan KUA sebagai tempat nikah semua agama, sejauh apa persiapannya Bu? Jadi saya
saya harus menjelaskan asal usul statement gitu ya, ide tentang di KUA sebagai tempat pernikahan. Sebetulnya bukan itu poin besarnya. Poin utamanya kemarin itu dalam raker adalah mengoptimalkan layanan KUA agar dapat melayani urusan keagamaan semua umat beragama. Sebetulnya itu poin besarnya. Nah, kemarin ada ide untuk layanan perkawinan, salah satunya itu hanya salah satu contoh saja, gitu. Nah, cuma kenapa jadi perkawinan itu muncul? Ini berdasarkan lesson learned. Jadi tahun lalu di KUA Kintamani kami mencoba piloting, ya ini Dirjen Bimakindu memiliki program bernama Rumah Bina Keluarga Sukunah. Ya ini semacam bimbingan perkawinan untuk umat Hindu. Dan ini dirasa cukup bermanfaat gitu buat orang-orang yang diterima dengan baik. Yeah. Maka itu jadi contoh bagaimana kita memberikan layanan untuk semua agama di KUA. Jadi sebetulnya itu poin intinya. Iya, tadi tidak hanya urusan pernikahan, namun semua urusan agama nantinya akan dilaksanakan di KUA. Bu Ana, tapi kalau untuk melihat persiapan mungkin dari sekarang, kata Pak Yakut bakal dilaksanakan di tahun 2024, sekiranya bakal bisa diselenggarakan di tahun, maksud kami di bulan apa, Bu? Bukan, jadi gini, revitalisasi ini bagian dari program besar revitalisasi KUA maksudnya. Nah, revitalisasi KUA ini kami lakukan secara bertahap, mulai dari 2021, 2022, 2023, dan di 2024. Di 2004, di tahun 2024 ini, kita yang akan mencoba pertama misalnya piloting yang kemarin seperti BKS di Hindu itu. Terus yang kedua adalah kami membutuhkan data sebetulnya, integrasi data perkawinan atau perceraian itu seluruh agama gitu ya, itu menjadi fokus kami sebetulnya. Kenapa gitu? Karena itu bisa menjadi dasar bagi kami untuk membuat suatu program-program yang berkaitan dengan pembinaan keluarga. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya itu akan dilakukan secara bertahap memang. Oke, berarti dilakukan secara bertahap, tapi kalau misalnya untuk persiapan teknis di lapangan seperti itu, kemudian SDM-nya apakah kira-kira bisa disiapkan juga, Bu? Oke, jadi statement ini kan tentunya raker kemarin, ya Jumat Sabtu Minggu kemarin. Nah, raker itu memang tugasnya ya, itu outputnya adalah ini, nanti rencana-rencana yang lebih real ya di lapangan. Tentu tidak semua KUA yang akan misalnya untuk mengadakan bimbingan perkawinan itu, kami harus memilih beberapa tempat yang misalnya ini kebutuhannya A gitu ya, bimbingan perkawinan agama Hindu. Di KUA lain bimbingan perkawinan untuk agama Kristen misalnya. Di tempat lain yang Katolik itu kan kami akan pilih dulu. Jadi sekarang ini tahapnya itu menginventarisir layanan apa yang dibutuhkan di mana. Oke. Nah, itu dulu yang kami lakukan. Lalu nanti baru akan ada integrasi data. Dan semuanya itu akan dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Oke, berarti memang tidak semua KUA akan mengurusi semua agama. Lalu kemudian untuk kategorinya atau misalnya apa pertimbangan suatu tempat ataupun KUA akan dikhususkan untuk agama tertentu? Apa yang menjadi pertimbangannya, Bu? Bukan dikhususkan untuk agama tertentu, tapi dilihat mana kebutuhan. Jadi begini, kayak kemarin ketika ada pembicaraan soal perkawinan. Nah, ini dari Dimas Kristen atau Katolik ya, itu bilang biasanya bimbingan perkawinan itu dilakukan di gereja. Tapi ada daerah-daerah, biasanya nih di 3T gitu ya, di daerah-daerah di luar sana yang akses ke gerejanya itu sulit. Yeah. Jadi ini menyisakan masyarakat dan itu akan lebih akan lebih memudahkan kalau bimbingan perkawinan itu dilakukan di KUA karena dia lebih dekat, karena kan dia dekatnya kecamatan, lebih dekat dengan masyarakat gitu. Jadi sebetulnya semangatnya itu adalah memudahkan supaya layanan perkawinan ini bisa lebih efektif, efisien gitu, dan lebih fleksibel bagi masyarakat umum. Oke, tapi sejauh ini berarti Bu kalau untuk persiapan dan terkait dengan teknis di lapangan berarti untuk regulasi sejauh ini tidak ada kendala ya Bu ya? Kalau ya regulasi kan nanti memang akan kalau regulasi itu kan bukan
Sejatinya memang regulasi itu harus dinamis, menghadapi kebutuhan masyarakat. Nah, makanya saya bilang untuk dilakukan bertahap dan kami melakukan piloting. Ini kan bagian dari kajian lahan-lahan gitu, kita lihat mana layanan yang kira-kira dibutuhkan. Nah, ketika dirasa perlu memang akan dibuat regulasi gitu supaya ada dasar hukum, gitu, ada pijakan untuk membuat satu program seperti itu. Oke, Bu, kalau untuk KUA yang sekiranya akan dijadikan tempat pilot project-nya sudah ditentukan dan sudah dipersiapkan, Bu? Belum banyak, memang kemarin kan memang contohnya ini, lesson learn-nya itu dari KUA Kintamani ini yang di Bali, gitu. Jadi nanti kita akan lihat yang punya karakter mirip, gitu, terus SDM-nya seperti itu. Oke, targetnya ini baru kemarin kami rater, baru hari Senin. Baru dibahas kemarin, tapi sudah. Iya, kita sudah ini ya Bu ya, sudah membahasnya sebegini jauh. Tapi kan memang pertanyaan. Ini ibarat, betul. Ini ibaratnya Pak Menteri bilang, ayo kita belajar di Inggris. Terus tapi orang-orang bertanya, nanti kelas yang mana? Absennya gimana? Tapi kita belum. Prosesnya masih panjang. Tapi kalau targetnya sendiri, Bu Ana, kira-kira misalnya dalam sebulan ke depan atau misalnya dalam 2 bulan ke depan, apakah sudah menargetkan jumlah KUA yang sudah siap? Kalau target kan memang per tahun. Jadi temanya sekarang ini adalah memaksimalkan peran KUA untuk memberikan layanan keagamaan bagi semua agama. Itu sebetulnya. Jadi tema besarnya itu yang tahun ini akan dicapai. Baik. Bu Ana, ini kan ada juga suara-suara dari DPR yang mempertanyakan terkait dengan hal ini, apalagi mungkin masyarakat menangkapnya ini hanya untuk urusan pernikahan semua agama, kemudian mengkhawatirkan adanya misalnya dalam tanda kutip penolakan yang dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu yang memang biasanya tidak bisa sepemikiran bahwa semua warga negara punya hak yang sama. Nah, bagaimana sekiranya nanti dari Kemenak ini mengantisipasi adanya kritik-kritik ataupun penolakan-penolakan dari kalangan tertentu, Bu? Iya, ini kan kritik ini muncul seperti tadi, kita baru bilang. Ini baru Pak Menteri bilang, ayo kita belajar di Inggris. Tapi orang-orang udah langsung tanya, nanti absennya di mana, kelasnya di mana gitu. Padahal kita belum bicara bagaimana mempersiapkan paspor atau visa atau seperti hal yang lainnya. Jadi memang lompatannya jauh ke depan. Yang bisa dilakukan adalah kita akan memperjelas gitu. Makanya ini kan kami akan fokus untuk menyusun rencana implementasi itu. Jadi apa dulu yang bisa dilakukan gitu. Nanti perlahan, seperti saya katakan tadi, ini tidak mudah membalikan tangan. Ini kan harus dilakukan secara bertahap. Ya, kita harapkan Bu Ana semuanya bisa berjalan lancar dan benar-benar nanti KUA menjadi tempat semua agama untuk bisa menyelesaikan urusannya. Terima kasih Bu Ana Hasbi, juru bicara Kementerian Agama atas waktunya di Ayu Sore. Selamat sore, salam sehat. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendongkrak sektor pariwisata melalui sektor sport tourism atau wisata olahraga. Salah satunya dengan menggelar berbagai event lari maraton yang digelar di berbagai kota besar di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno turut berpartisipasi dalam ajang lari maraton Pontianak City Run di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak City Run merupakan bagian dari sport tourism yang tengah dikembangkan Kemenparekraf untuk menyedot wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi saya sangat mendukung ini yang disebut sebagai sports tourism, pariwisata berbasis olahraga yang akan ada dampak kesehatan, akan ada dampak juga untuk pariwisata dan juga akan ada dampak untuk ekonomi karena UMKM juga ditampilkan di sini. Pontianak City Run diikuti 3.500 peserta dari dalam maupun luar negeri. Terdapat 3 kategori lomba sesuai dengan jarak tempuh, yakni 5K untuk jarak 5 km, 10K untuk jarak 10 km, dan 21K untuk jarak 21 km. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar iNews melaporkan.